Salam Patunggilan. Berjumpa kembali Bapak Ibu dalam Sapa Pamon edisi bulan Agustus. Hari ini kita masih masuk dalam bulan pembangunan GKJW dan tema yang disepakati bersama adalah GKJW bersama memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial. Bapak Ibu dan Saudara, di tengah rutinitas saya menjadi pendamping di jemaat, saya punya aktivitas yang menyenangkan, yakni adalah menjahit. Seperti ini Bapak Ibu hasil jahitan saya. Saya menjahit beberapa baju yang memang saya inginkan. Dan sungguh ini sangat menyenangkan. Tetapi saya tidak pernah menjahitkan baju untuk orang lain. Mengapa? Karena saya selalu dipenuhi dengan pikiran atau perasaan takut. Takut kalau nanti dipaidu, lek nanti kepenak dipakai orang lain. Kalau tidak, malah nanti dipaidu. Mending saya menyenangkan hati saya sendiri. Dan tentu ada keuntungan Bapak Ibu. Yang pertama, saya tidak perlu mengeluarkan ongkos jahit. Artinya saya ngirit untuk pakaian saya, kebutuhan pakaian saya. Dan yang kedua, saya bisa membuat baju seperti yang saya mau, tidak perlu merepotkan orang lain. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita berbicara tentang tugas dan panggilan gereja untuk ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan sosial, saya berpikir jangan-jangan kita sebagai gereja ini memiliki pola pikir yang sama seperti yang saya miliki. Gereja merasa perlu untuk terlebih dahulu memperjuangkan keselamatan diri, mempertahankan zona aman, dan untuk orang lain itu belum atau tidak. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bagi kita, jika kita mau jujur, seringkali gereja itu masih eksklusif, memperjuangkan apa yang baik untuk diri sendiri, karena memperjuangkan kebaikan bagi orang lain itu seringkali memang berisiko. Apa yang dilakukan oleh gereja, nanti kalau diterima baik, kalau nanti dipahami dengan baik, niat kita pasti baik, niat kita selalu yang indah-indah. Tetapi kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang lain. Nah, ketika kita juga berbicara tentang cita-cita atau harapan untuk memperjuangkan kebaikan bagi orang lain, itu ada. Hanya saja Bapak Ibu, harapan itu seringkali dihadang oleh pikiran kita, ketakutan kita, keraguan kita, prasangka buruk kita orang lain. Sekali lagi, nanti kalau yang dilakukan gereja itu dipahami baik. Kalau tidak, akan menjadi bumerang bagi gereja sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, inilah sesungguhnya musuh terbesar yang sering kali dihadapi oleh gereja ketika gereja ini berjuang untuk mewujudkan dirinya sebagai pembawa berkat bagi orang lain, bagi sesama. Musuh terbesar itu adalah dalam diri kita sendiri, hati kita sendiri, pikiran kita sendiri. Bukan sesuatu yang dari luar, yang ada di depan kita, di belakang kita, di samping kanan, di samping kiri. Itu ada di dalam hati kita, dalam diri kita, yang kita bawa kemana-mana dan kapanpun. Nah Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita juga menyadari bahwa mengenali musuh dari luar itu mudah. Tetapi mengenal musuh di dalam diri itu tidak mudah. Sangat sulit Bapak Ibu. Saya jadi ingat firman Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai pribadi, sebagai gereja-gereja kecil Bapak Ibu senantiasa perlu untuk waspada dalam apa yang ada dalam diri kita sendiri. Waspada terhadap apa yang kita pikirkan, waspada apa yang kita rasakan, karena dari sanalah sebenarnya akan terpancar kehidupan yang sesungguhnya.
Maka mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan perjuangan ini untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial bagi sesama, yang utama dan yang penting adalah kita waspada terhadap apa yang ada dalam diri kita sendiri. Karena sekali lagi itu adalah menjadi modal bagi kita untuk kita bisa berkarya keluar dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Akhirnya, selamat berjuang, sehat selalu, dan waspada terhadap apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati.